Film menceritakan kisah siluman kera yang dihukum 100 tahun karena menolak perintah untuk menjaga kerajaan Kaisar Langit. Setelah 100 tahun dihukum, akhirnya dia dibebaskan, tapi dengan syarat harus membuat kebaikan dan melindungi alam semesta dari gangguan para iblis. Untuk membuat siluman kera ini tunduk, Kaisar Langit memberi dia sebuah senjata dewa yang berbentuk lingkaran emas. Lingkaran emas ini akan selalu menempel di kepala Raja Kera. Kegunaan senjata ini memberi kekuatan yang sangat besar, tapi lingkaran ini juga akan menekan kepala Raja Kera bila membuat kejahatan. Namun sayangnya Raja Kera menolak lingkaran emas itu. Dengan menggunakan kekuatannya, lingkaran emas itu dapat dilepaskan. Setelah berhasil melepas lingkaran emas, Raja Kera langsung pergi dari kerajaan Kaisar Langit. Pelariannya tidak berjalan mulus, karena harus menghadapi 3 murid utama Kaisar Langit. Pertempuran pun terjadi. Di pertempuran ini, Raja Kera dapat mengimbangi ketiga murid Kaisar Langit, tapi sayangnya Raja Kera tidak bisa melayani mereka lagi, karena senjata dewa masih mengejarnya. Saat Raja Kera mau pergi, dia dihentikan oleh Dewi. Dewi ini adalah wanita yang selama ini memberi makan ketika Raja Kera dihukum. Dewi mengatakan sekarang 3 dunia sedang kacau dan membutuhkan bantuan Raja Kera. Tapi Raja Kera malah mengatakan kalau dunia ini bukan urusannya. Setelah itu dia melompat ke dalam lubang berbentuk sumur. Dan ternyata itu adalah lubang reinkarnasi. Yang artinya Raja Kera akan lahir kembali ke bumi dalam bentuk manusia biasa. Kaisar Langit berkata, lingkaran emas berniat berkelana di dunia manusia. Sepertinya monyet yang gegabah ini akan menderita kemalangan. Dan inilah alur cerita film Revival of the Monkey King. Di dunia yang panah terlihat sejumlah orang bertopeng yang membuat kekacauan. Mereka terlihat beringas dan mengincar para penduduk. Ketika mereka sedang beraksi, ada seorang pemuda yang bersembunyi dan melempar punggung mereka dengan sebuah kayu. Pria itu bernama Emon Cho. Setelah melempar, dia bersembunyi di dalam berunang. Ternyata pria yang melempar ini cuma modal nekat saja, tanpa mempunyai ilmu bela diri sama sekali. Karena tidak mempunyai ilmu, Emon Cho langsung dihajar oleh pria bertopeng itu. Di saat Emon Cho dihajar, ada seorang pendekar yang datang membantu. Pendekar ini bernama Ucok Lidao. Ucok lalu menghajar mereka tanpa ada perlawanan berarti. Setelah pertempuran usai, para penduduk datang menemui Ucok, meminta Ucok tinggal di sana karena mereka takut para siluman itu datang lagi. Ucok mengatakan kalau siluman itu sudah dikalahkan dan tidak akan datang lagi. Namun para penduduk tetap memaksa. Melihat para penduduk yang takut, Ucok memutuskan untuk tinggal beberapa hari saja di sana. Adegan berlanjut di kediaman Ucok. Di sana terlihat Ucok didatangi orang bertopeng tadi. Ternyata mereka ini satu komplotan yang berpura-pura menjadi siluman. Dan Ucok sebagai pahlawannya. Mereka berkumpul untuk membagikan hadiah yang diberikan oleh penduduk desa. Untuk sebagai ucapan terima kasih kepada Ucok. Di saat bersamaan, Emon datang menemui Ucok dengan membawa bingkisan. Kedatangan Emon untuk meminta Ucok menjadikannya sebagai murid. Mereka yang berkumpul pun terkejut melihat Emon yang masuk secara tiba-tiba. Sedangkan Emon juga heran melihat banyak orang di sana. Emon berkata, "Kalian siapa? Kalian bukan dari kota Do." Ucok yang masih terkejut spontan menjawab, "Ini adalah adikku, Li Hyomai, dan orang-orang ini adalah penggemarku datang ke sini untuk menjadi muridku." Setelah itu orang-orang itu bersujud meminta diterima menjadi murid dan Ucok secara spontan menerimanya. Melihat hal itu, Emon pun juga langsung bersujud dan meminta dia menjadi muridnya. Mereka yang terkejut tak menyangka ternyata Emon datang untuk berguru. Karena tidak punya alasan menolak, Mai pun langsung asal-asalan menjawab, "Kalau mau menjadi murid kakakku, harus menangkap 1 siluman."
Emon pun langsung berdiri menunjuk wanita yang di sampingnya dan berkata, "Apakah kau juga menangkap siluman?" Wanita itu menjawab, "Ya, tentu saja aku menangkap siluman." Mendapat jawaban itu, dengan kesal Emon pun berkata, "Kalau begitu aku pergi menangkap satu siluman." Dan setelah itu dia pergi sambil berbicara sendiri, "Bagaimana mungkin aku menangkap siluman? Tapi aku harus mencobanya." Setelah itu dia pergi ke hutan untuk mencari siluman. Di sisi lain, di kerajaan langit, terlihat Kaisar dan Dewi sedang mencari keberadaan lingkaran emas dan reinkarnasi Raja Kera. Kaisar berkata, "Sepertinya lingkaran emas sudah menunjukkan pergerakan." Dewi menjawab, "Raja Kera dan lingkaran emas masuk ke dunia yang panah bersama. Sepertinya reinkarnasi Raja Kera ada di kota Do." Kaisar pun mengangguk dan memerintahkan Dewi turun ke bumi untuk mengamankan lingkaran emas. Dewi pun turun ke bumi mau mengambil lingkaran emas, tapi tiba-tiba dia terpental karena lingkaran emas hanya bisa disentuh oleh pemiliknya. Di sisi lain, akibat serangan lingkaran emas, Raja Siluman menyadari pergerakan lingkaran emas, dan penantian mereka untuk mendapatkan lingkaran emas membuahkan hasil. Mereka pun berniat mengambilnya. Adegan beralih ke Dewi. Dewi pun berargumen sendiri, sepertinya harus mencari si Raja Kera sebagai pemilik sahnya, dan apakah mungkin dia masih mengingatkan aku. Lalu dia pergi, tapi dia dilihat oleh Emon. Emon yang terkejut lalu bersembunyi. Dia berargumen, "Keberuntunganku sudah sampai. Ini adalah siluman. Aku harus menangkapnya." Setelah itu Emon melempar Dewi dengan batu, tapi lemparannya terpental. Emon yang terkejut lalu kabur, namun dia ditarik Dewi menggunakan kekuatannya. Dewi berkata, "Siapa yang kamu sebut siluman?" Emon menjawab, "Kamu siluman. Kamu tadi terbang. Tentu saja kamu siluman." Dewi lalu menjawab, "Percaya atau tidak aku bisa membunuhmu." Dan berkata lagi, "Di kota Do, siapa yang dalam 20 tahun ini mempunyai kekuatan yang hebat?" Emon lalu menjawab, "Ada, dia guruku." Lalu Emon mengantar Dewi menemui Uco. Mereka lalu menemui Uco. Emon berkata, "Dia tidak dapat siluman, tapi dia mendapatkan Dewi. Jadi aku sudah bisa menjadi muridmu, bukan?" Tapi Uco tidak percaya, lalu meminta Dewi membuktikannya. Dewi pun mengangguk dan mengetes ilmunya kepada Emon.